Alhamdulillah nih sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Zain bin Saif LC. Assalamualaikum Ustadz Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ini belakang Ustadz Zain nih ramai banget ya. Gimana tuh ya? Baik Ustadz Zain Saya nih. bentar lagi di saya bentar lagi dimarahin polisi Mekah nih, macet-macet. Baik. Apa namanya Ustadz Zain ini sudah ibu-ibu tadi sudah dengarkan ajan juga ya kan mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya, insya Allah kita belajar bersama Ustadz Zain ayah bunda. Kepada Ustadz Zain kami persilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Nasyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu da'iyan ila ridwanih. Bagaimana kabarnya ayah bunda, abang kakak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah sehat, Tat. Ya, ini Alhamdulillah. Masih pada semangat nggak nih? Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Semangat. Mas, kepercayaannya masih seperti yang waktu kita awal ikut, Iya. sudah turun atau makin bertambah? Cuma tambah. Tambah, Tat. Mulai. Jadi, Tambah. oke, jadi Zoom kita ini kan, kita belajar manasik kita. Jadi kalau ada orang nanya, apa sih belajar manasik? Dijawabnya, ya karena saya mau berangkat gitu. Setelah lagi saya akan berangkat, maka dari itu saya belajar manasik. Kenapa orang-orang pada belajar manasik? Ya biasa, travel-travel, kenapa? Ya karena mereka mau berangkat kan. Sama, kenapa kita belajar manasik? Karena kita bentar lagi akan berangkat gitu. Jadi kalau ditanya orang, Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Amin. kenapa gitu? Ya jawabnya sih, ya karena saya mau berangkat gitu aja ya. Ya, jadi insya Allah Ya Allah. kita terus percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya jelaskan ini walaupun seharusnya penjelasan saya ini menyelisihi apa ya, peraturan lembaga mungkin, tapi saya ingin menyampaikan yang sebenarnya, bahwasanya ayah bunda semua, abang kakak semua, jangan pernah mengharapkan, jangan mengandalkan Zoom ini agar bisa berangkat umroh, atau jangan mengandalkan umroh gratis itu agar bisa mengandalkan umroh. Jangan mengandalkan umroh gratis itu agar bisa berangkat ke Baitullah. Salah. Kita harus tetap fokus hanya mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengandalkan mengejar umroh gratis, ya mungkin kita akan dapat, udah selesai habis itu. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bisa mengundang kita berkali-kali lipat, berkali-kali, bahkan kita bisa menjadi wasilah orang sekitar kita juga berangkat ke Baitullah gitu. Bedanya gitu ya. Kalau kita hanya mengejar umroh gratis, walaupun boleh-boleh saja, tapi jangan jadi nomor satu. Itu kalau misalnya kita dapat, udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita selalu mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin kita tidak dapat umroh gratis yang ini, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah ridho dengan kita, sudah cinta dengan kita, sudah percaya dengan kita, Allah akan undang kita berkali-kali, dan bisa jadi kita menjadi wasilah sekitar kita, keluarga kita, komplek kita, menjadi wasilah orang-orang sekitar kita untuk bisa berangkat ke Baitullah juga. Maka semangat yang pernah disampaikan juga, semangat untuk mendoakan orang lain itu harus benar-benar tertanam di dalam diri kita. Kan PR-nya kemarin kan ada dua. Yang pertama, selalu membaca doa, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rusulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal, di setiap akhir salat kita. Itu PR pertama. PR kedua, teruslah mendoakan orang. Ketika temu orang, sampai jumpa di Baitullah, atau buat story, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Ya, sampai jumpa di Baitullah ya. Bentar lagi kita akan ketemu di Baitullah ya. Atau kita lihat teman kita berangkat umroh, jangan bilang, enaknya gimana, hotel di mana itu? Oh, makan apa aja itu? Alpek gimana? Nitip dong Alpek. Nitip dong Alpek gitu. Atau nitip nama gitu.
sampaikan sampai jumpa di Baitullah. Doakan, insya Allah sebentar lagi saya akan menyusul. Nah gitu yang lebih berwibawa gitulah. Karena kita mengemisnya bukan ke dia tapi ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya ayah bunda yang harus selalu kami ingatkan bersama-sama untuk saya pribadi juga dan teman-teman semua. Jangan pernah lupakan minimal dua inilah setiap hari kita, mulai dari sekarang. Karena kita kan banyak umat Islam yang pengen ke Baitullah tapi sering lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang rindu Baitullah tapi tapi salah dalam mengandalkan prioritasnya. Nah, inilah inti kita melakukan Zoom ini. Mungkin ayah bunda tidak mendapatkan umroh dari wasilah ini, tapi kan Allah Subhanahu wa taala memiliki 1 juta cara untuk mengundang ke Baitullah kan. Kalau misalkan kita benar-benar perhatikan, wah unik-unik banget Allah Subhanahu wa taala tuh undang ke Baitullah. Saya bisa datangkan banyak orang dalam waktu sekarang ini, orang-orang yang berangkat umroh benar-benar 0 rupiah, banyak. Kenalan saya banyak, mahasiswa kenalan saya atau di Masjid Ismu Yahya di tempat lain, sangat banyak. Dan unik-unik caranya itu. Lagi-lagi kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah percaya padanya. Ya Allah pengen mengundang dia. Nah, saatnya lah kita untuk benar-benar memantapkan diri dan lain-lainnya. Nah, kita belajar manasik hari ini, kita niatkan. Kenapa kita belajar? Karena kita akan berangkat. Karena bisa jadi masuk akal juga kenapa Allah Subhanahu wa taala belum undang kita. Ya bisa jadi ya, walaupun Allah alam bisa jadi karena kita belum tahu ilmunya, karena kita belum siap gitu kan. Fatal nggak kalau misalkan ternyata Bang Nabil belum siap umroh ke sana malah pakai mukena yang kisahnya tadi kan. Udah ke sana malah balik-balik malah dihujat se-Indonesia gitu. Fatal. Umrohnya tidak diterima karena laki-laki harus menggunakan kain ihram 2 helai. Jangan dia pakai mukena, arah menutup kepala, semualah fatal. Dan itu banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika sampai di Madinah, dari Madinah dia berangkat ambil mikot, niat kan sudah ihram, perjalanan ke Mekah sekitar 7 jam naik bis, sampai hotel dia langsung lepas ihramnya, langsung makan-makan, langsung belanja. Seharusnya dia harus selesaikan tawaf dulu, sa'i, tahallul dulu. Itu banyak gitu. Ada orang-orang seperti itu, saya juga pernah lihat. Kenapa? Ya karena tanpa ilmu. Dia sudah sampai di depan Masjidil Haram, tapi dia tidak mendapatkan umroh. Unik banget gak? Dia sudah berada di depan Masjidil Haram, tapi dia tidak mendapatkan ibadah umroh. Ada nggak? Ada. Jamaah ABN pun juga ada seperti itu. Jamaah hijrah trip. Saya pun juga pernah lihat. Dia sudah berada di depan Masjidil Haram, tapi dia tidak mendapatkan umroh. Kenapa? Ya karena Allah belum percaya padanya. Dia mungkin punya duit gitu, beli visa tiket kapan saja, beli visa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak percaya padanya, karena dia belum siap, ya gimana lagi kan? Nah, gitu. Baik. Jadi ayah bunda, maka semua untuk video-video untuk manasik ini saya sudah ada videonya seperti yang kemarin. Jadi kita akan nonton. Jadi dan videonya saya pecah-pecah by item ya. Jadi ada yang video khusus ihram sekitar durasi 6 menit. Video khusus niat sama juga 6 menit. Kemudian ada video khusus talbiyah, tadabbur talbiyah sekitar 7 menit. Nah, kita akan nonton satu-satu sambil saya akan menemani, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir video. Jadi kita pertama video akan melihat video ihram dulu. Habis itu tanya jawab tentang ihram. Next niat, tanya jawab. Selesai video boleh tanya seputar video tadi, lanjut talbiyah gitu. Jadi video sudah ada. Seharusnya bisa saja kami share saja di grup gitu. Udah silakan ditonton gitu. Tapi karena kami ingin memastikan ayah bunda semua, biar kita juga belajar bersama, maka kita buat Zoom-nya. Biar lebih seru juga gitu ya. Takutnya kalau cuma di share link, nggak diklik-klik gitu ya. Nggak diklik-klik nanti videonya. Oke, saya izin buka video pertama ya, tentang ihram. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak aja saya lanjutkan video. Kita melihat video. Oke, tidak ada ya. Oke, bismillah.
Sebentar. Nanti video-video ini akan ayah bunda dapatkan juga. Insya Allah di akhir kami akan share. Jadi salah satu modul sekolah Baitullah. Jadi modul sekolah Baitullah ini ada banyak, ada berpuluh-puluh video. Ada yang fokus ke manasik, umroh, insya Allah juga akan buat manasik haji. Kemudian ada sejarah-sejarah seputaran Makkah dan Madinah. Ya, tapi yang ayah bunda ini insya Allah akan di-share yang video manasik. Oke ya, saya akan buka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Baik ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dan video kali ini kita akan membahas tentang ihram. Baik, kita ketahui bersama bahwasannya umrah adalah perjalanan seorang hamba menghadap pada Rabbnya. Maka yang wajib kita ketahui, ketika kita ingin menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menginginkan kita menghadap kepadanya sebagai ustadz. Allah tidak mau kita menghadap kepadanya sebagai guru, pejabat, pengusaha, artis. Tidak. Tapi yang Allah mau, kita menghadap kepadanya sebagai abdullah, hamba Allah. Nah, yang engkau kenakan setiap hari adalah yang melambangkan atribut duniamu, jabatanmu, popularitasmu. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggalkan itu semua, lepaskan semua. Kenapa? Ya sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu semua. Yang Allah mau kita menghadap kepadanya hanya sebagai hambanya. Apa sih hamba itu? Hamba adalah ketika kita merasa we are nothing. Kita bukanlah siapa-siapa. Ketika kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita rendah, kita hina, disitulah kita layak disebut sebagai hamba. Dan kita meletakkan kehinaan kita, kerendahan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, ketika kita ingin melaksanakan ibadah umrah atau haji, kita disyariatkan hanya menggunakan 2 helai saja yang dinamakan sebagai kain ihram. Dan kain ihram ini tanpa kantong. Kita tidak bisa membawa HP, duit. Bahkan ketika kita menggunakan jam tangan lepas, menggunakan cincin lepas. Benar-benar kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala cuma menggunakan 2 helai kain saja. Dan kita membawa jiwa kita yang di dalamnya ada hati. Dan apabila kita fikir-fikir, menggunakan kain ihram ini adalah simulasi seperti mayat yang hanya dibalut dengan 2 helai kain saja. Dunia yang telah kita kumpulkan mati-matian tidak kita bawa. Jabatan yang kita gapai mati-matian kita tinggalkan begitu saja. Sebab kita tahu Allah tidak butuh itu semua. Yang Allah butuh adalah hati kita yang bersih disebabkan amal soleh. Ingat baik-baik ya, ketika kita umrah, Allah ingin kita menghadap kepadanya sebagai Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, khususnya laki-laki, ketika melaksanakan umrah, hanya menggunakan 2 helai kain saja yang namanya kain ihram. Nah, bagaimana cara pakainya? Insya Allah setelah ini saya akan coba praktekkan tutorial cara menggunakan kain ihram untuk laki-laki. Silahkan diperhatikan. Jadi, ihram secara bahasa bermakna terlarang atau tercegah. Maksudnya, ketika kita berihram, kita dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang sebelumnya boleh kita kerjakan. Seperti jima bagi suami istri, menikah atau dinikahkan, berdebat, dan lain-lain. Tapi setelah menggunakan kain ihram dan melafadzkan niat umrah atau haji, kita telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Maka dari itu dinamakan ihram. Bagaimana ketentuan ihram untuk laki-laki dan perempuan? Nah, laki-laki ihramnya menggunakan 2 helai kain putih yang dijadikan sebagai sarung dan selendang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, liyuhrim ahadukum fi izarin walidain wa na'lain. Tidaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sandal. Sedangkan yang perempuan bagaimana?
untuk wanita bebas, kecuali Rasulullah SAW bersabda, wala tantaqibil mar'atul muhrimah wala talbasil quffazain. Janganlah sekali-kali wanita yang sedang ihram itu menggunakan cadar penutup muka dan jangan pula memakai kaos tangan. Jadi untuk wanita bebas asalkan tidak menutup muka dan tidak menggunakan sarung tangan. Dan sebaik-baik warna ihram, baju ihram kita adalah warna putih. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang sunnah ihram. Ini adalah sunnah yang kita bisa kerjakan sebelum menggunakan ihram. Apa saja itu? Yang pertama, memotong kuku. Kedua, mencukur bulu. Tiga, mandi ihram. Jadi niatnya, ya Allah, saya niat mandi ihram lillahi ta'ala. Yang keempat, memakai wewangian di badan, baik itu parfum atau deodoran di badan ya. Kemudian yang kelima, sholat sunnah ihram 2 rakaat di masjid tempat kita mengambil niat, yaitu di miqat. Adapun larangan ihram, larangan yang berlaku setelah kita melafazkan niat umroh atau haji. Larangan khusus laki-laki, yang pertama tidak boleh menggunakan penutup kepala, kedua tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, yang ketiga tidak menggunakan penutup kaki berupa sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kaki dan tumit. Sedangkan larangan yang khusus untuk perempuan, yang pertama tidak boleh menutup wajah dan yang kedua tidak boleh menutup telapak tangan. Adapun larangan yang untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur bulu, tidak boleh menggunakan wewangian, tidak boleh berkata yang buruk, tidak jujur pada diri sendiri, tidak boleh berkelahi dan diusahakan untuk menjaga hati dan perkataannya, kemudian tidak boleh menikah dan dinikahi dan menikahkan juga, dan tidak boleh mengganggu dan membunuh hewan serta tidak boleh memetik tanaman. Berikut sedikit penjelasan tentang ihram. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang kelak akan bermanfaat ketika kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi sedikit tentang ihram ya. Tadi maaf tidak ada video prakteknya, belum dimasukkan. Tapi insya Allah gampang lah itu. Nanti bisa private gitu ya. Nah, itu beberapa hikmah. Kenapa sih ihram gitu ya? Mungkin bertanya, kenapa harus pakai ihram? Harus pakai ihram. Padahal seharusnya dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jubah terbaik dia yang beli di Dubai harga 5 juta gitu ya. Tapi kenapa kok malah pakai ihram, malah nggak keren gitu? Nah, itulah hikmah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ihram. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin benar-benar kita melepas semua atribut dunia kita. Allah Subhanahu wa taala hanya pengen kita menghadap kepadanya bukan sebagai ustadz, pengusaha, sebagai artis, sebagai pejabat, tidak, tapi Allah ingin menghadap kita hanya seorang Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya pernah dengar perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memanggil seorang ustadz, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memanggil seorang pejabat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memanggil artis, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil hambanya Abdullah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan ihram itu ya hanya untuk menunjukkan bahwa ya Allah, saya ini bukan apa-apa gitu. Saya bukan siapa-siapa. We are nothing. Allah is everything gitu ya. Ihram yang dengan sederhana, mau dia kaya, mau dia miskin, sama penampilannya gitu. Mau dia punya duit, mau dia nggak punya duit, sama-sama nggak bawa duit gitu, nggak ada kantongnya. Karena Allah Subhanahu wa taala cuma ingin kita menghadap padanya sebagai Abdullah. Kemudian tadi menjelaskan tentang sunnah-sunnah, larangan, itu juga penting diketahui kalau kita sudah berada di Mekah dan Madinah. Baik, ada pertanyaan? Mau tanya ada Ustaz. Oke, silahkan. Sebelum kita lanjut ke video niat ya, silakan Bunda Sela Sapitri. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya baru saja pulang umroh kemarin tanggal 11, tanggal 10. Tapi umroh bulan ini? Bulan ini, iya.
Masih baru bawa, pulang. masih bawa Hajar Aswad dong ya? Alhamdulillah Insya diberi Allah. kesempatan kemarin yang buka baju dan sholat di Hijr Ismail. Tapi saya memang berniat setiap tahun kalau bisa Allah memberikan undangan. Dan Kamu saya bisa. bersyukur diberikan kesempatan datang dan saya belajar kalau walaupun saya sudah pernah umroh, ini umroh kedua saya Ustaz, tapi dari situ saya tahu ada hal-hal yang saya belum paham tentang umroh, tentang Islam, maka saya bersyukur bisa belajar hari ini dengan Ustaz. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan Coba Bunda, karena ingin tanya, gimana rasanya, karena ini banyak ya terjadi di ya Indonesia, gimana rasanya umroh tanpa, dalam tanda kutip, tanpa ilmu? Nyaman nggak? eh, kalau dibilang tanpa ilmu enggak juga karena insya Allah saya udah mempelajarinya, tapi tetap aja pasti rasanya kurang Ustaz. Karena misalnya ketika manasik beberapa ustadz yang menyampaikan itu berupa seperti doktrin gitu Ustaz. Dalilnya kurang kurang dalam sehingga saya tuh kadang bingung. Contoh nih, salah satu yang ingin saya tanyakan. Kita tahu larangan ihram itu misalnya untuk perempuan adalah tidak boleh membuka aurat kan dan seperti atau menutup wajah tadi dan menutup tangan. Tetapi seringkali dikatakan kita tuh habis ihram nggak boleh sama sekali buka jilbab bahkan di kamar yang cuma perempuan doang. Padahal kan kita tahu yang namanya aurat itu kan kalau dengan yang lawan jenis ya Ustadz. Jadi saya tuh bingung di sini. Ini memang merupakan fikihnya begitukah atau hanya bentuk kehati-hatian karena biasanya di manasik tidak dijelaskan. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Jadi walaupun udah manasik, ada ilmu sedikit, tetap aja pasti sangat-sangat kurang rasanya ketika kita udah datang. Kok ini hanya jelaskannya doktrin atau ini jelaskannya pokoknya nggak boleh, pokoknya begini gitu. Makanya saya ingin tanya sama Ustaz. Nggak enak Ustaz kalau ilmunya sedikit itu umroh itu. Baik, saya izin jawab. Mm. Apakah larangan ketika sudah ihram, biasanya memang banyak orang nggak boleh buka kerudung gitu, nggak boleh nyentuh parfum gitu ya, nggak boleh pegang sabun, Kalau parah banget kadang. Nah itu apakah larangan atau bentuk hati-hatian? Maka jawabannya yang kasus yang seperti Bunda tadi, bahwasanya padahal di kamar semua wanita muslimah tertutup, kan bisa dikatakan aurat itu ketika dilihat orang lain kan yang bukan mahram. Dan nah itu jawabannya itu adalah bentuk kehati-hatian. Bagaimana? Pertama, yang harus diketahui, biasanya seorang perempuan kalau buka kerudung, dia kadang beberapa wanita rambutnya ada yang lepas, terikut ketika dilepas kerudung. Dan ketika berihram itu dilarang mencabut rambut. Itu ditakutkan itu benda. Kenapa nggak boleh buka kerudung? Soalnya tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi bentuk kehati-hatian karena bisa jadi ketika dia buka kerudung tercabutlah rambut dia. Tapi apa kalau ditanya apakah dilarang membuka kerudung, apalagi di kamar mandi tertutup kamar, ya tidak dilarang gitu. Tapi bentuk kehati-hatian karena bisa jadi malah rambutnya terlepas gitu sih. Jadi jawabannya kehati-hatian. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh-boleh saja di kamar dengan wanita muslimah atau pas di kamar mandi. Bahkan mandi pun juga boleh gitu. Mandi pun boleh. Ketika sudah ihram, perjalanan dari Madinah berkeringat di bis biar pingin seger tawafnya, mandi. Bahkan sunnah ketika masuk Makkah itu ada sunnah masuk Makkah dengan mandi itu ada. Jadi ketika ihram di Bir Ali itu mandi ihram, mandi niat ihram, sunnah ihram. Ketika masuk Mekah itu mandi lagi dengan niat sunnah masuk Mekah. Ada. Jadi mandi saja boleh. Apalagi cuma lepas saya kerudung. nggak pakai wangi-wangi. Hati-hatian saja karena takut tercabut rambutnya yang itu bisa membuat ihramnya bermasalah. Walaupun tidak sampai batal ya, cuma ya pahalanya tidak komplit gitu. Itu sih Bunda, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih ibu. Ada lagi Ustaz? Boleh Ustaz? Gimana? Jadi itu yang saya pikirkan karena sepertinya bentuk hati-hatian karena yang nggak boleh kan mencabut bulu rambut kan seperti itu. Ya. Yang dikhawatirkan itu Ustadz ketika tidak sengaja rambut kita terlihat orang lain tuh menjadi panik karena pikirnya itu nggak boleh sama sekali gitu seolah-olah itu langsung menjadi batal. Kita menjelaskan ini bukan aurat bagi perempuan, ini kita nggak buka jilbab hanya hati-hati tapi karena saya tidak tahu dalilnya maka
saya sih menjadi ragu. Bersyukur Ustadz memberikan penjelasan. Terima kasih Ya, Ustadz. kalau misalnya nggak sengaja, ya gimana ya? Namanya nggak sengaja ya, gimana ya? Kita hidup di dunia kan banyak ketidaksengajaannya. Kadang gitu emang orang ketika minim ilmu, langsung cakap, oh bahaya kau, bayar dam, kayak gitu. Bayar dam, harus sembelih kambing, kayak gitu banyak gitu. Bayar dam kau, umrohmu nggak terima. Habis nanti umroh kedua lagi, umroh kedua tadi masih ragu. Harus nih umroh ketiga, nggak cukup deh. Besok harus umroh lagi keempat. Banyak orang gitu, was-was terus. Diterima nggak ya? Karena ini kayak gini. Ya kalau kita mikirnya kayak gitu ya, overthinking gitu, kita malah suudzon kepada Allah, malah salah gitu. Nah, itu pentingnya ilmu. Maka dari itu ilmu itu dinamai sebagai cahaya, cahaya di atas kegelapan, menghilangkan keraguan, meyakinkan diri. Seperti itu benar. Alam shawab. Kalau seandainya kita membuka kos kaki berarti tidak masalah kan Ustadz? Jika di dalam kamar hotel Tidak tadi. masalah, tidak masalah. Tidak Karena masalah. yang penting auratnya tidak terbuka dengan yang bukan mahram aja Ustadz ya. Yap. Baik Ustadz. Ya. Oke, silakan. Next, Ustadz Abdul Syukur. Iya nggak Ustadz? Insya Allah. Bisa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini masih muda, Pak. Jangan bilang Dan, udah tua ya. Oke, terus. dan saya belum pernah umroh. Jangan apa ya? Nggak tahu. Akhir-akhir ini ngerasa begitu yakin aja bisa datang ke Baitullah, meskipun dalam keadaan yang nggak mungkin. Hanya kemarin pertemuan pertama itu langsung ditampar banget sama ayat-ayat. Memang saya belum pernah mendengar ayat itu. Yang surah Al-Hajj ayat 27, hadis Nabi yang mengatakan menghapus dosa, habis itu apa namanya, menghilangkan kemiskinan ya. Itu benar-benar kejawab banget gitu kan. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan ya mungkin saya mewakili anak millennials, anak Gen Z, bertanya gini saat kita dibilang rukun Islamnya haji bagi yang mampu atau umroh yang bagi yang mampu. Tapi kemarin kita bilang haji umroh itu hanya pada orang yang dipanggil Allah aja. Kenapa bukan diksinya nanti di rukun Islam itu bagi yang dipanggil Allah atau bagi yang yakin kepada Allah, tapi bagi yang mampu. Nah, ini saya ditanya teman-teman juga kayak gitu. Ya, pemikiran milenial kayak gitu benar. Belum kritisi hal-hal yang sebenarnya ya juga, tapi mereka mungkin pengen tahu dan sebagainya. Cuman saya sulit untuk meyakinkan langsung pakai dalil dan sebagainya karena mereka pakai logika juga. Terus yang untuk materi yang tadi saat yang ihram, saya karena belum pernah banget sama sekali umroh, hanya mendengar cerita-cerita saja. Semoga bisa merasakan terkait dengan mandi ihram. Ini mandinya itu seperti mandi wajib atau ada tutorial ataupun cara yang khusus kan? Dan itu di mana gitu? Kalau kan nggak tahu nih kamar mandinya di mana atau pas di pesawat atau di mana? Seperti itu. Terima kasih ya. Baik. Oke, pertanyaan pertama. Saya belum pernah mendengar pertanyaan ini sih, unik banget. Oke, nas hadis dengan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke berapa ya? Yang bunyian Islamu ala khamsin itu. Islam dibangun dengan 5 fondasi. Kan yang terakhir itu kan haji man istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Dan Rasulullah SAW ketika mengatakan mampu, ini bukan mampu yang secara goib, bukan mampu soal keyakinan, tapi mampu secara fisik. Harta, fisik, kekuatan yang nampak gitu. Bukan soal keyakinan yang percaya Allah atau tidak gitu. Maka dari itu, statement yang saya dengar dari Ustadz saya, Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil yang mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memampukan yang dipanggil gitu. Jadi beda ya antara konteks hadis yang bagi yang mampu, yang Rasulullah maksud tuh mampu secara harta, mampu secara umur, dewasa, udah bisa berangkat atau ditemenin, atau secara fisik dia nggak sakit-sakitan. Nah, itu berbeda dengan ranah kemampuan yang soal keyakinan dan yang lain-lain itulah.
Nggak, gimana ya? Jadi tidak bisa dibenturkan juga gitu. Bukan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa nasnya nggak yang dipanggil Allah saja ya gitu. Nah, kalau kita buka surah Al-Hajj kan semua umat Islam dipanggil untuk haji gitu. Wa'adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan gitu ya. Ya'tuka rijalan. Ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Surah Al-Hajj ayat 27 ya. Itu kan Allah panggil tuh. Saya belum dipanggil Allah kok bilang, "Kenapa saya berangkat?" Kan yang berangkat hanya yang dipanggil Allah, dan engkau udah dipanggil gitu. Nah, sekarang waktunya engkau memantaskan diri, memampukan diri, melayakkan diri. Kita semua dipanggil. Allah pengen banget kita ke rumahnya. Karena kita hambanya, kita dicintai oleh Allah. Rumah beliau terbuka untuk kita semua. Allah pengen gitu. Cuma mungkin memang Allah Subhanahu Wa Taala belum izinkan saja. Karena mungkin kita belum Allah izinkan, atau kita masih belum mampu, dan yang lainnya. Tapi ketika Allah sudah memilih gitu. Contoh Allah sudah memilih Bang Nabil 2023 itu ya. Allah akan mampukan dia gitu. Allah akan datangkan orang untuk belikan tiket dia. Dia nggak mampu beli tiket. Tapi Allah akan mampukan dia dengan datangkan orang belikan dia tiket. Mungkin ada, saya pernah bawa jamaah bulan Ramadan 2023. Dia sudah berumur lah ya. Dia jalan itu ada penyakit apa, rematik atau apa gitu. Jadi jalan kalau 3 menit jalan, dia harus jongkok 5 menit gitu. 3 menit jalan harus jongkok 5 menit. 3 menit jalan harus jongkok 5 menit. Ada orangnya, masih ingat saya, ada di grup kami masih ada dia. Kan rute kami Madinah dulu. Itu kalau jalan dari hotel ke Masjid Nabawi itu, kalau 3 menit jalan harus jongkok 5 menit di Madinah gitu terus selama 4 hari. Ketika umroh, pas mau umroh gitu kan. Saya sebagai muthaif harus bertanggung jawab lah. Saya siapkanlah mahasiswa yang siap untuk bawa kursi roda yang menjemput di hotel. Tapi kata ABN, jangan, percaya aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah memanggil pasti akan memampukan. Allah pasti akan memampukan. Dan benar, umroh itu kan jalan jauh ya. Total mungkin bisa sampai 5 km. Start dari hotel sampai nanti balik lagi. Tawaf, sa'i saja udah 3 kilometeran. Tawaf itu ya total bisa sampai 5 km. Dan bapak itu benar-benar dia nggak pernah jongkok, full jalan lengkap tanpa didorong apa, dan nggak jongkok-jongkok gitu, full kayak normal. Allah Subhanahu Wa Taala memampukan dia. Jadi kalau soal dipanggil enggak, kita dipanggil. Dan hadis Rasulullah mampu itu mampu yang secara zahir, mampu secara zahir. Karena banyak orang yang dia mampu secara duit, tapi dia nggak mau berusaha untuk itu. Pengen kerja terus nggak berangkat. Padahal bagi dia beli tiket mudah banget gitu. Tiket 12 juta mudah banget bagi dia. Beli visa 3 juta mudah banget. Dia sewa hotel mudah banget bagi dia. Tapi dia nggak mau. Nah ini yang diancam oleh Rasulullah ini. Orang yang sebenarnya dia mampu secara, kalau mungkin keyakinan dia nggak dong, dia nggak. Tapi dia sudah menyisi hadis. Kalau soal keyakinan dia nggak yakin pengen ke Baitullah. Tapi ini akan dituntut di akhirat kelak karena dia mampu secara zahir, secara nampak, harta, fisik. Dia seharusnya mampu untuk berangkat. Tapi karena dia nggak yakin, nggak males-malesan, ini kerjaan terus, nah itu salah dia. Seperti itu. Allah alam salah. Kemudian yang kedua apa tadi? Mandi gitu. Mandi. Mandi niat ihram itu mandi ketika menggunakan ihram sebelum niat. Kan ganti baju nih, pakai baju, mau pakai ihram, nah itu mandi. Kapan kan? Ya tergantung di mana. Ya kalau misalkan kita Indonesia rute umrohnya Makkah dulu baru Madinah, maka dia pasti akan pakai ihramnya di atas pesawat atau sebelum naik pesawat. Karena dia ambil niatnya di atas pesawat. Dia bisa pakai ihram di atas pesawat sebelum nyampe mikot Yamlam atau sebelum naik pesawat waktu transit di Qatar, di Doha gitu. Tapi bagi teman-teman yang travelnya Madinah dulu baru Mekah, maka dia bisa di hotel di pagi itu, biasanya siang berangkat kan. Paginya dia pakai ihram, mau pakai ihram mandilah gitu. Mandi niat ihram. Atau di Bir Ali di tempat mikot namanya Bir Ali di Madinah, sudah pakai ihram, pas mau sebelum lafaz niat dia mandi dulu, nah itu boleh.
Dan mandinya bagaimana? Mandi seperti mandi junub. Mandi junub itu ya, inti mandi junub itu apa? Terkena semua kulit dan rambut air gitu. Soal urutan kanan kiri itu sunnah. Tapi yang wajib mandi junub itu adalah wajib terkena semua nih, baik rambut, kulit, semua wajib terkena air itu. Itu sih. Allah alam sawab. Baik, terima kasih. Dan karena belum melafadzkan niat, menggunakan sabun pun boleh untuk niat untuk mandi ihram itu. Karena kita belum lafadz niat ya. Bahkan pakai parfum pun boleh di badan, bukan di kain. Allah alam sawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Bahkan ada juga di sound chat. Ini kita nggak selesai nanti. Oke. Kemarin belum kebagian. Oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Maaf ya Ustaz. Iya. Soalnya saya juga baru, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iis. Saya nggak tinggal di Indonesia, Ustaz. Di mana? Jadi Timor Leste. saya di Toronto, Ustaz. Toronto Di Kanada. Di Oh. Kanada. Ya, alhamdulillah saya tuh Kanada baru. tuh Alfamart belok mana? Kenapa? Iya, Kanada. Tetangga Amerika, tetangganya. Siap. Yes. Ya, alhamdulillah saya juga baru melaksanakan umroh kemarin. Wah, Itu- ini bisa nih nanti umroh dari Kanada. Aku karena umroh plus Kanada nanti dibimbing sama Insya Allah, Ustaz. Keren banget nih join sama orang dari Indonesia, terus saya ketemu di sana, Masya Allah. Saya kan baru pulang ya Ustaz ya, dari umroh juga. Masya Allah ya, kenikmatan yang nggak pernah saya dapat sebelumnya, dapat umroh bersama keluarga. Saya perginya mandiri ya. Jadi pada pengen semua nih ya. Oke, terus. Insya Allah. Ya, Sampai ya. ketemu di Solo ya. Ya, saya kan kemarin pergi mandiri ya. Alhamdulillah saya ketemu orang Indonesia banyak banget di sana. Saya ngobrol, mereka dari mana, dari Madiun kah, apa kemana, Insya Allah senang banget. Tapi menurut pengalaman pribadi saya kemarin, Ustaz ya, karena saya pergi mandiri, jadi semuanya saya lakuin, kayak beli tiket pun sendiri, kayak doa-doa pun saya belajar sebelum-sebelumnya kan. Nah, waktu saya berangkat ke Baitullah, ke Mekah atau ke Madinah kan saya mengandalkan ilmu yang saya pelajari sebelumnya ya. Terus saya mengandalkan buku umroh yang di leher itu, saya Kemenak. ya Tebel itu banget. ya untung teman saya kasih pinjam, kalau enggak saya nggak punya, di sini nggak ada yang jual kan. Oke. Berbahasa Indonesia kan. Tapi yang saya rasain Ustaz, waktu saya semua doa-doa yang saya punya itu jadi hilang karena saya fokus ke doa-doa, buku doa itu ya Ustaz ya. Apa misalnya Ustaz punya tips and trick buat kita ibadahnya fokus, tapi kan saya baca kan harus baca karena saya nggak hafal ya Ustaz ya. Nggak hafal, jadi buyar gitu Ustaz. Gimana ya caranya gitu? Kalau dihafal pun saya nggak hafal. Gitu. Tapi kalau doa bebas kan kita umroh ya. Kalau doa bebas insya Allah saya bisa fokus. Tapi kalau saya mau umroh itu kan kita harus ada bacaan-bacaannya. Tapi kalau fokus ke buku terus kayaknya kurang maksimal Ustaz. Itu aja sih yang saya rasain. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi teman-teman semua yang saya sampaikan dari awal, nggak enak ibadah umroh tanpa dibekali ilmu gitu. Nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Bahkan kita akan malu di depan Allah. Nah, Bunda Is, itu adalah materi kita pekan depan. Oh, Karena kita akan masuk ke tawaf. Nanti akan ada tips yang bagi saya keren banget bagi saya. Ini dari guru saya ya. Bagi saya keren banget gitu. Keren banget. Dan ini bisa diamalkan oleh siapapun yang tidak bisa bahasa Indonesia pun, bisa bahasa daerah, nggak bisa bahasa Arab, yang cuma bisanya bahasa Cina bisa diamalkan. Ini keren banget, karena benar-benar kita akan berusaha
ngomong sama Allah itu tidak hanya lisan, tapi pakai akal kita dan hati kita. Maka tidak membutuhkan buku yang tebal-tebal itu, cukup membutuhkan akal dan hati sendiri saja, itu sudah perfect dah. Maksudnya benar-benar menghayati, bahkan akan kekurangan 7 kali putaran itu. So nanti akan kita share pekan depan, karena materi pekan depan itu kan yang Allah mau dari tawaf gitu. Karena orang banyak nggak tahu, Allah tuh maunya ketika tawaf tuh ngapain sih? Apakah ngatamin buku Kemenak itu yang tebal banget? Apakah ngikutin mutawifnya Robbana, Robbana, Atina, Atina, apakah karena itu gitu? Iya, Atau biasanya saya ngikut kan, nebeng sama grup Indonesia ngikut-ngikut gitu kan? banyak yang ketawa-ketawa juga waktu lagi doa. Saya bingung jadinya. Nah, kalau saya mimpin tawaf, saya nggak mau teriak-teriak gitu. Saya juga larang jamaah saya untuk membawa buku Kemenak itu. Nanti akan kita temuin di pekan depan pembahasannya. Allah. Itu saya akan melarang. Dan itu juga dulu saya pernah dilarang oleh guru saya. Karena itu membuat itu malah Fokus ya. Ya. itu malah naudzubillah min dzalik, malah terjumus dari larangan Allah. Ngeri banget. Oh, makanya itu salah satu ganjalan saya gitu. Yang lain alhamdulillah lancar. Cuman itu yang insya Allah ya ada rezekinya. Insya Allah semuanya pergi ke Baitullah. Mungkin itu sharing dari pengalaman saya aja sih. Semoga lebih fokus ibadahnya gitu. Saya juga pengen lagi soalnya Ustaz. Jadi pengen memperbaiki. Terus mungkin ini udah qadarullah ya. Saya scroll down gitu kalau lihat Ka'bah tuh kayaknya pengen nangis gitu, pengen kangen gitu. Tapi pengen ketemu lagi tuh, pengen diundang lagi tuh dalam keadaan kita ilmunya udah baik gitu. Siap, Insya Allah. ya, alhamdulillah ya. Nah, saya kaget sih. Mungkin Bang Nabil juga kaget yang hadir malah pada mau umroh, yang udah umroh semua ya. Ya nggak semua, tapi banyak juga. Saya pun kaget gitu. Oh, eh, ternyata mereka ketika umroh ada masalah ini, dan alhamdulillah kesadarannya sangat sangat bagus, karena benar teman-teman, kita akan benar merasa malu di hadapan Allah gitu. Kita udah di sana, Allah tuh tanda kutip udah percaya sama kita gitu loh. Tapi pas kita di sana zong loh, kok malah gini gitu kan. Maka dari itu ya alhamdulillah ada kesadaran pengen belajar gitu. Masya Allah keren banget. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga benar-benar, jadi ini benar-benar akan menjadi bukti bahwa saya, ya Allah ini loh, saya buktikan saya lebih siap, saya akan lebih mantap. Maka dari itu Allah yang manggil yang percaya, dan kepercayaan itu akan tumbuh dengan ilmu gitu. Kita fokus belajar sambil berdoa, ikhtiar gitu. Belajar, berdoa, ikhtiar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan undang kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, masyaallah. Siap. Nah, saya izin pekan depan aja ya, lebih detail, ada videonya semua, karena penjelasannya cukup panjang. Insya Allah kita akan bedah ketika pekan depan. Insya Allah. Baik, next. Assalamualaikum. Mau masukan aja ya. Mungkin kalau cuman masukan aja ya Ustaz. Mungkin kalau saya pribadi lebih senang kayaknya menyampaikan materi dulu, terus ada waktu akhir mungkin langsung ke pertanyaan gitu. Gitu aja ya. Masukan. Ada 2 video lagi nih. Ada 2 video Iya. lagi. Kita selesaikan. Tapi Iya. karena sudah ada yang angkat tangan lagi, Bunda Al Hijrah Syarifah, oke, kita silakan. Setelah ini angkat tangan tidak diterima ya. Oke. Oke, silakan Bunda. Bunda, oke. Unmute dulu. Mic-nya dibuka, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bunda. Ustaz, saya sering mendengar karena memang belum pernah umroh. Cuman dengar-dengar dari saudara, tetangga, pokoknya orang-orang yang sudah umroh, pulangnya itu katanya setelah pulang sekitar 40 hari. Sekitar itu masih 40 bau hari. suasananya masih aura Mekah.
Oke. 40 hari setelah pulang dari umroh, katanya kalau bisa diusahakan jangan banyak beraktivitas di luar katanya. Sayang karena aura Mekah, aura umrohnya itu masih ada. Katanya saya kurang tahu juga. Cuman ini sering saya dengar gitu Ustaz. Jadi terus lagi ada kebanggaan juga ketika kita bersalaman menjemput orang umroh, pulang dari umroh. Masya Allah bahagia banget Ustadz. Kayaknya dipeluk dicium pokoknya bahagia banget ketika kita menjemput saudara yang pulang dari umroh. Dan kalau kita menyambut mereka itu ada rasa kebahagiaan tersendiri. Apakah itu bawaan karena orang pulang dari umroh atau memang Allah titipkan rasa bahagia itu Ustaz? Tapi yang pasti saya merasa bahagia, terutama sudah bisa kumpul bersama orang-orang pilihan Allah ini ya di dalam grup ini, Masya Allah, Tabarakallah. Karena setidaknya ada ilmu, ada masukan yang bisa saya terima dalam pembelajaran Baitullah ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi dasar kaki saya bisa hijrah karena memang saya berusaha untuk hijrah menjadi lebih baik lagi dan berharap mudah-mudahan suatu saat Allah panggil saya untuk menjadi tamunya di Baitullah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai yang pertama ya, soal aura Iya. aura Mekah gitu ya. Iya. Batu-batu. Mekah kan banyak batunya. Oke, itu tidak pernah saya dapati dan saya yakin tidak ada. Justru yang 40 hari maksudnya. Tapi justru yang Allah Subhanahu wa taala suruh adalah seharusnya umroh itu memang berdampak kepada kita seumur hidup gitu setelah umroh. Karena umroh mabrur itu bukan ketika kita berada di Mekah, tapi yang menentukan umroh mabrur itu ketika di Indonesia. Umroh mabrur dengan dua hal. Yang pertama, dosanya diampuni. Yang kedua, dia menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu. Sebenarnya, jadi aura yang dia harus tampakkan bukan hanya 40 hari itu, tapi seumur hidup gitu. Untuk menunjukkan bahasa umrohnya mabrur. Bukan berarti ketika sudah selesai 40 hari yang nggak pakai kerudung, lepas kerudung. Udah, sekarang saya auranya memang aura Bandung gitu, bukan Mekah lagi ya, gitu. Itu salah. Tapi yang mengenai aura-aura, maksudnya vibe, ya seharusnya kita tunjukkan seumur hidup gitu, sampai ketika di Mekah diajari jangan banyak ngomong-ngomong jorok, nggak boleh melukai orang, nggak boleh menggibah, menjaga lisan dengan talbiyah. Ya ketika di Indonesia tolong jaga juga lisannya gitu. Dan itu dan jangan cuma 40 hari saja, bahkan selamanya. Ketika ternyata waktu umroh sering bersedekah dengan ngasih orang yang penjaga Masjidil Haram atau pembersih, maka setelah umroh istiqomahlah bersedekah, tidak hanya 40 hari. Yang 40 hari itu saya yakin tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan harus 40 hari. Tapi justru harus seumur hidup selama-lamanya. Kayak gitu Bunda ya. Kemudian yang kedua, kita menyambut orang yang balik umroh, kenapa kita bahagia ya? Kenapa kita bahagia? Karena kita melihat orang yang kita jemput bahagia juga gitu ya. Jangan kita malah iri, karena iri itu kan hasad itu kan ketika kita membenci orang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jangan gitu. Kenapa kita bahagia? Ya karena mereka pada SMS. Karena mereka bahagia, makanya kita bahagia sampai kita berharap kepada Allah, ya Allah, kapan kau izinkan saya untuk gantian dengan mereka gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang buruk, bagus banget gitu. Bagus banget dan jadikan itu sebuah harapan dan doa. Dan itu salah satu juga orang beriman ketika melihat orang beriman bahagia, maka dia harus bahagia juga. Oke ya. Gitu Bunda, semoga menjawab. Saya izin menayangkan video kedua.
tentang niat. Tentang niat. Oke, silahkan disaksikan. Hanya 6 menit saja. Mungkin ini video terakhir ya. Yang talbiyah mungkin pekan depan. Sharing. Ini ya, mungkin banyak yang bertanya, emang ketika umroh itu niatnya apa sih? Harus bagaimana? Bukan lafadz niatnya ya, lafadz niat kita tahu, tapi niatnya harus seperti apa sih? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa amma ba'd. Ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang niat. Nah, bagian terpenting dalam ibadah umrah adalah niat. Dan niat itu bukan ketika kita sudah sampai di miqat, tapi terus sebelum kita berangkat. Jadi ketika kita masih di Indonesia, niatnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dan surah Al-Baqarah ayat 109. Ta'ala wa atimul hajja ila umrah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita umrah, bukan agar kaya kita umrah, bukan agar dipanggil Pak Haji atau Ibu umrah. Kita umrah bukan untuk jalan-jalan apalagi wisata, tapi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari lillah itu adalah untuk Allah dan kembali ke Allah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya umrah kita lillah, maka jangan pernah berharap kepada manusia, bahkan pada siapapun. Ketika kita sudah berada di Haramain, di Makkah dan Madinah, bahkan kita salah kalau berharap kepada travel sekalipun. Sebab travel hanyalah makhluk, dan engkau akan kecewa apabila berharap kepada makhluk. Jadi kita harus paham niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillah, dan maksud lillah adalah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Pasti kita sering dengar statement bahwasanya ibadah umroh dan haji adalah ibadah fisik, dan menurut saya itu statement kurang pas, karena yang benar adalah ibadah haji dan umrah bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Maka semua syiar-syiar, semua rangkaian ibadah umrah tujuannya cuma satu, agar kita bisa menimbulkan rasa takwa di dalam diri kita. Dan takwa bukanlah ibadah fisik, tapi takwa adalah ibadah hati yang ada di dalam hati. Maka ketika kita sedang melaksanakan tawaf, kita berjalan, kemudian sa'i, yang berjalan bukanlah kaki, tapi yang berjalan adalah hati kita. Dan terbukti betapa banyak orang yang sakit ketika di Indonesia, ketika melakukan perjalanan tidak kuat, berjalan jauh ketika di Indonesia, tapi ketika sedang melaksanakan tawaf dan sa'i, dia kuat. Dan begitu banyak juga anak-anak muda yang fisiknya kuat, tapi ketika tawaf dan sa'i malah menggunakan skuter, nggak kuat dia. Itu dalil real yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji dan umroh bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan umroh adalah perjalanan seorang hamba menghadap kepada Rabb-Nya, dan yang dia tuju adalah satu, yaitu takwa. Untuk apa sih kita susah payah mengejar takwa? Tahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takwa kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dua hal kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, bagaikan manusia yang baru dilahirkan suci dari dosa. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia merubah seluruh kebiasaan buruknya menjadi baik. Yang sebelum umroh dia toleh, setelah umroh menjadi soleh. Yang sebelum umroh jarang sedekah, setelah umroh akan rajin sedekah. Dan itulah maksud dari umroh yang mabrurah. Umrohnya berdampak terhadap dua hal: dosa yang diampuni
dan dia menjadi lebih baik setelah pulang dari umroh. Kemudian bagaimana cara niatnya? Nah, niat umroh wajib dilafatkan. Bagaimana lafadznya? Ini lafadznya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku berniat melaksanakan umroh dengan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan umroh. Akan tapi, apabila ada orang yang ingin umroh, kemudian dia khawatir ada gangguan yang menghalangi kesempurnaan umrohnya. Contoh, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah jauh, dia khawatir kalau di perjalanan bagaimana ada halangan, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan umrohnya, maka boleh setelah tadi mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh ditambah dengan lafaz berikut. Fa'in habasani habis famahilli haisu habastani. Ditambahkan yang artinya, jika aku tertahan oleh suatu rintangan, maka tempat dan waktu tahallulku adalah di mana saya tertahan. Jadi ketika ditambah lafaz ini, ketika kita sudah berniat ihram, kemudian melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, kemudian di tengah jalan kita ada gangguan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan, maka kita sudah dihitung pahala umrah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu sedikit tentang niat. Maksudnya, qala ta'ala wa atimul hajja wal umrata wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita umrah dan haji lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Dan apabila kita hanya untuk Allah, pasti akan menghasilkan takwa dan seterusnya. Itu tentang niat ya. Jadi jangan dikira niat itu ketika sudah di miqat, tapi justru mulai dari sekarang pun juga udah bisa kita niatkan untuk Allah, untuk Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Seperti itu. Oke. Cukup mungkin videonya 2 saja ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan untuk talbiyah dan tawaf. Penutup ada sa'inya juga. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan tanya jawab. Tanya jawab lah. Boleh dipimpin oleh Bang Nabil, mana? Silakan di Bang Nabil. Oh, nggak ada dia. Oke lah. Saya baca aja ya. Oke, ada pertanyaan dari Bunda Susi. Izin bertanya, bagaimana dengan kain ihram atau baju perempuan sebelum dipakai kan dicuci dengan sabun dan itu ada wanginya. Itu bagaimana hukumnya? Oke. Kalau misalkan ini kan dicuci dengan wewangian, dicuci di laundry, ada parfum laundry, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang sudah bawaan sebelum kita berihram dan sebelum kita niat ihram. Yang bermasalah itu ketika kita menggunakan wewangian ketika sudah ihram, itu bermasalah. Tapi kalau memang bawaan dari sebelum berihram dan sebelum niat, ya nggak ada masalahnya gitu, nggak ada masalahnya insyaallah. Kan kasihan juga kalau kita pakai baju ihram yang bau-bau ya, kasihan sampingnya. Jadi bukan berarti ketika dilarang menggunakan wewangian malah kita bau-bau juga, nah itu ya pemahaman yang salah. Ini juga ada pertanyaan ya, yang di atas, berapa lama waktu ihram? Berapa lama waktu ihram? Apakah ada batasannya? Berapa lama? Selesai sampai tahallul. Iya, maksudnya apakah ada durasi harus sehari harus sampai tahallul gitu kan? Pertanyaan betul nggak? Dari Arbiah ya, Bunda Arbiah. Maksudnya tuh, apakah hari itu harus tahallul juga atau boleh besok-besok baru tahallul? Apakah ketika kita sudah, apakah tidak boleh lebih dari 24 jam gitu kan maksudnya? Nah, kayak gitu ya.
boleh Ustadz, asal kita harus menjaga yang dilarang aja. Nah, jawabannya tidak ada waktu, tidak ada waktu. Karena kalau kita lihat para sahabat dulu, kalau dari Madinah itu jalan jauh seminggu lebih loh. Dia dalam keadaan berihram. Karena perjalanan Mekah Madinah kan jauh seminggu lebih. Mereka dalam keadaan berihram. Maka tidak ada waktu. Cuma yang terbaik memang disegerakan, yang terbaik disegerakan. Tapi kalau misalkan dari Madinah kita berihram capek banget, nggak kuat tawaf, pengen tidur, silakan tidur nggak apa. Besoknya baru tawaf, tidak apa-apa. Akan tetapi harus komitmen menjaga larangan-larangan ihram, mencabut bulu dan mencukur dan lain-lainnya itu tidak boleh. Komitmen di situ. Dan yang terbaik disegerakan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah selesai tahallul maka sudah selesailah status dia sebagai muhrim, orang yang berihram. Dia sudah boleh ganti baju dan sudah boleh mengerjakan apa yang sebelumnya dilarang ketika berihram. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi pertanyaan. Wih, kok jadi banyak ini pertanyaan? Oke. Sepertinya di bom nih. Jadi gua kompak gitu ya. Apakah semua satu grup nih ya? Oh iyalah satu grup lah. Oke, saya baca salah satu ya. Dari Bunda Al-Hijrah Syarifah, gimana hukumnya jika ada yang umroh tapi sistemnya kredit? Apakah dia telah memaksakan atau kredit ya? Gini Ustaz, maaf Ustaz. Ada satu lembaga, ada apa kayak model travel gitu, orang ngajak gitu. Tapi sistemnya kita bayar pertama dulu, nanti nyicil pulangnya DP baru saja 5 selesai gitu juta. Ustaz. Ketika sudah selesai umroh silakan dilunasi gitu kan? Ya, Boleh nggak Ustaz? Kan kita mampu. Sementara ini pakai kredit. Ya kalau kita panjang umur Ustaz mau bayarnya. Kalau tidak, jadi Ustaz apa ini hukumnya? wallahu a'lam bishawab ya. Saya belum bisa mengambil keputusan ini karena banyak juga yang seperti itu. Tapi dibolehkan nggak Ustaz? ketika tidak ada unsur riba maka dibolehkan. Jadi ulama pun bisa ngasih syarat gitu ya. Dia boleh asalkan mampu untuk melunasi kredit tiap bulannya. Itu pun bisa ada yang berpendapat itu sudah termasuk mampu gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa DP doang, habis itu nanti setelah umroh dia nggak tahu lagi mau bayar gimana, itu baru bermasalah. Tapi ketika dia mampu, saya yakin kok setiap bulan saya dapat 10 juta, 5 jutanya saya komitmen akan untuk kredit. Dan itu pasti, bukan pasti, tapi kemungkinan besar memang dia setiap bulan akan 10 juta gitu. Jadi dia bisa sisihkan 5 juta untuk itu. Ada yang berpendapat itu boleh. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Karena kalau misalkan dia nggak gitu, nggak segera-segera ke Baitullah. Tapi kembali lagi yang terbaik sih ya memang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu gitu. Mampu. Jangan sampai malah berhutang. Daripada dia nanti malah takut, malah kita hutang aja harus segera cepat-cepat dilunasi sebelum umrah. ya. Soalnya banyak yang nawarin Ustadz, banyak Ya gini, jadi yang malah jangan malah ketika setelah umroh. Tapi saya sih nggak berani karena malah jangan ketika setelah umroh dia malah bingung. Takutnya tak ada umur tak dapat bayar Ustadz. Ya, itu bebas sih, bebas. Ini kan. Tapi saya tidak mengatakan juga orang yang seperti itu. Selagi itu tidak ada unsur ribanya, maka ya suka-suka dia. Yang penting dia komitmen memang bisa membayar. Jangan malah udah yang penting BDP saja serahkan kepada Allah. Ya, itu salah juga. Nanti soal setelah umroh bayarnya gimana, entahlah. Oh iya. Salah juga, tidak bijaksana. Karena dia setelah umroh malah bingung, cari duit malah jual motor dan kasihan malah keluarganya gitu. Malah menyiksa diri dia. Iya, jadi membebani jadinya. Iya.
Lanjut, Bunda Amalia. Saya belum pernah pergi ke Baitullah, insyaallah segera ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada tabungan untuk umroh, tapi guru saya mengatakan bahwa saya harus daftar haji dulu karena haji wajib hukumnya. Baik, mana yang didahulukan? Haji atau umroh? Mana yang didahulukan? Ketika kita punya uang untuk haji gitu ya, memang nasnya kan Rasulullah SAW mengatakan haji bukan umroh. Yang rukun Islam itu kan haji, cuma umroh itu haji kecil gitu. Kalau misalnya kita punya duit untuk haji, ya haji aja sekalian. Tapi kalau misalkan kita nabungnya dikit-dikit, apalagi haji sekarang hampir 200 juta, malah lama, takut tidak bisa, maka umroh dulu saja nggak apa-apa. Dan yakinlah, umroh itu akan mengikis kita dari kemiskinan. Yakinlah dengan umroh itu insya Allah Allah akan datangkan rezeki, malah bisa untuk haji juga diniatkan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia malah ya kalau nabung setiap bulan 3 juta, lama juga kan kalau sampai 200 juta, maka umrah saja dulu, umrah dulu diniatkan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan yanfiyanil faqr, akan menghapus kefakiran. Tapi kalau misalkan memang sudah punya 200 juta, bagus mana? Ya langsung haji aja. Tapi kalau haji furoda juga mahal juga ya, sangat juga. Tapi umrah dulu nggak masalah, bagus juga. Dan itu pendapat saya Abdul Somad juga. Umrah saja dulu. Karena haji kan juga selain ngumpulin duitnya banyak, ngantrinya juga panjang banget kan. Kecuali kalau dari Kanada kayaknya cepet deh. Ya Bunda Is deh. Dari luar negeri doang. Enggak juga, Ustaz, karena di sini Harus juga ikut pemerintahan sana. iya, tapi nggak selama di Indonesia sih, Ustaz. Ya, biasanya dengar ada yang WNI dari Korea, Jepang, Belanda yang minoritas Muslim itu biasanya care-care aja sih, umroh ya haji aja gitu. Iya, di sini kan saya PR ya, bukan citizen, karena Indonesia nggak menerima dual citizen kan. Jadi yang diutamakan citizen dulu, Ustaz. Oh gitu, siap. Tapi jadi ngantri berapa tahun kalau lewat jalur itu? Kalau ini kita daftarnya ke Nusuk. Ya langsung dong kalau ke Nusuk. Enggak, jadi misalnya tergantung rezekinya, misalnya kalau baru daftar bisa jadi sama di withdraw kayak gitu di pemerintah Arab Saudinya, Ustaz. Jadi tergantung rezeki-rezekian. Kalau bisa cepat, kalau baru daftar tuh bisa langsung pergi, tapi ada yang baru ada yang nunggu 5 tahun. Jadi sistem apa ya? Jadi jadi kayak apa ya namanya? Nggak bisa bilang oh lama atau sebentar, tergantung iya. Harganya mahal gak? Lebih mahal gak dari Indonesia? Di sini tuh sekitar 20.000 Kanada. 25 US dollar. Berapa? Oh, USD. 20 tuh 200 juta lah. Oke. Baik. Oke gitu ya. Saya minta bantuan Ustadz nih, saya pengen ikut sama orang Indonesia umrohnya. Di sini nggak ada. Nggak boleh. Jadi pengen ikut grup Indonesia. Ya ikut aja, nanti ada partner, salah satu partner travel sekolah Baitullah ini ada, bisa diikuti nanti. Minta infonya ya. Jadi nanti ngikutnya mulai start di Jeddah saja, berangkat dari Kanada, juga menyesuaikan. Karena saya kemarin banyak susah untuk dapatin travel yang ketemu di sana, nggak bisa katanya, banyak yang gitu, Ustaz. Makanya saya umroh mandiri. Iya. Atau kalau misalkan ada rezeki Januari, Februari, Maret saya di sana insya Allah. Oh,
nanti di info-info aja Ustaz. Makasih ya, jazakallah. Kalau bareng bunda-bunda ini semua lah ya, insya Allah ya. Insyaallah semuanya ya. Oke. Pengen. Amin. Bareng saja semua. Amin. Amin. Ini ada pertanyaan dari host, apa? Muhrim dan mahram beda? Ya beda. Beda. Oke, ada pertanyaan panjang kok, saya agak mager juga bacanya. Oke, Bunda Sela Sapitri. Ini kan Bunda Sela Sapitri, udah ini pertanyaannya. Dari TEFL biasanya kan diberikan sarung tangan penutup punggung tangan. Dan sering sekali disampaikan kepada jamaah seolah itu tidak boleh dilepas sama sekali. Namun juga ada pendapat bahwa punggung tangan tidak termasuk aurat dan termasuk larangan ihram, tidak boleh memakai sarung tangan. Apakah benar Ustaz terkait hal ini? Boleh jika punggung tangan. Oke, jawaban saya kan beberapa kali membawa menjadi mutawifnya jamaah Ustadz Syekh Muhammad Jabir, adik dari Syekh Ali Jabir. Muhammad Jabir nih. Beliau sebagai tour leadernya, saya mutawifnya. Alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau. Beliau kan orang Yaman yang lama hidup di Saudi. Sekarang lagi proses untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Beliau mengatakan, kami nih bingung sama jamaah Indonesia gitu. Kami nih bingung sama jamaah Indonesia. Ketika di Madinah, mereka nggak pernah pakai sarung tangan gitu kan. Di Indonesia, pas ihram malah pakai sarung tangan pun lucu banget gitu. Dia kan bilang, lah itu padahal di ihram tuh dilarang malah dipakai. Lah pas di Madinah nggak dilarang, nggak dipakai gitu. Dan ini kesalahpahaman dalam memahami hadis ya, yang tadi saya jelaskan. Wanita tuh ihramnya bebas kecuali dua hal. Yang pertama tidak boleh menggunakan cadar, bukan untuk muka ya, cadar. Karena kalau menjulurkan kain dari kepala sampai bawah ini boleh, karena Sayyidah Aisyah pernah. Nanti kalau kita pernah lihat yang pakai cadar, bukan cadar tapi kayak mukanya ketutup semua, nah itu boleh. Yang nggak boleh itu cadar atau masker tanpa kalau nggak sakit batuk-batuk. Yang menutup ini matanya kelihatan terbuka. Kecuali kalau menjulurkan kain dari atas sampai bawah itu boleh. Namanya apa namanya? Burqa ya, burqa. Nah, sarung sedangkan yang menutup tangan itu tangan secara keseluruhannya, bukan telapak tangan, tapi tangan full mulai dari ujung jari sampai pergelangan, baik atas, bawah, kanan, kiri. Bukan telapak tangan saja. Nah, orang jamaah Indonesia hanya memahami yang dilarang itu telapak tangan saja, padahal hadisnya itu full tangan gitu, atas bawah semua yang tidak boleh ditutup. Kemudian kenapa kok orang pakai menutup punggungnya? Karena mereka beranggapan mazhab Syafi'i ketika bersentuhan dengan lawan jenis wudunya batal. Ketahuilah bahwa Imam Syafi'i sendiri membuat pengecualian. Pendapat beliau ini tidak berlaku ketika tawaf. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan ini pengecualian untuk tawaf dan itu disepakati oleh semua mazhab fiqih. Baik Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i sendiri. Dia mengatakan ini pengecualian ketika tawaf. Di luar tawaf itu akan batal. Tapi ketika tawaf itu pengecualian yang disepakati oleh semua mazhab fiqih. Seperti itu. Jadi lucu mereka menghindari hal ikhtilaf. Jadi dia kabur dari ikhtilaf. Ini kan ikhtilaf juga. Kalau mazhab lain tidak hanya tawaf tapi bersentuh laki perempuan kalau tidak ada hawa nafsu itu tidak batal. Kecuali Imam Syafi'i ya. Jadi mereka ini kan ikhtilaf. Mereka kabur dari ikhtilaf tapi terjerumus dalam hal haram gitu. Dia lari dari ikhtilaf tapi malah terjerumus hal yang sudah jelas-jelas haram, yaitu menutup punggung. Itu sih. Jadi kadang kalau memang waktu saya jadi mutawif ada yang pakai itu, saya benar-benar larang gitu. Saya jelaskan tapi dengan keilmuan gitu. Dan saya wajibkan untuk melepas. Dia nggak mau gitu. Saya paksa lah. Karena tanggung jawab saya kan. Dia bilang karena kiai saya di kampung. Udahlah Bu, insya Allah yakinlah sama saya. Saya yang membawa ibu, saya bertanggung jawab untuk memastikan umroh ibu benar-benar mabrur. Karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Karena saya memimpin kan. Kata kiai saya gitu. Maka saya katakan tidak harus lepas. Mungkin ini kan Ustaz, mungkin takutnya kan kita kalau wanita tuh bajunya longgar ya. Jadi kalau misalnya kita lagi tawaf mengangkat tangan kan
takutnya kelihatan lebih dari pergelangan tangan. Jadi lebih baik mungkin kita pakai handsock yang sampai pergelangan tangan, Ya, itu boleh ya? Kalau hands. handsock iya, Ya, masih tapi banyak dia solusi. ada tambahan di atasnya lagi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau handsock kan Oh, kita tahu kan harus sampai sini. Biasanya Kalau jadi yang cabut nutup itu ini, lagi di sini. tutup benar atas ini, Biar tutup. Sementara melebar, itu melebar juga. biasanya Iya, nggak ya. boleh kan Saya gitu. sering lihat. Saya pun juga jengkel sih lihat itu. Tapi kalau teman-teman yang jadi mutaib yang benar-benar memang mahasiswa Timur Tengah seperti saya, bukan yang orang-orang yang TKI, mereka insya Allah udah mulai memahamkan soal itu sih. Karena memang itu masih kiprah banget, bermasalah banget di jamaah Indonesia. Lucu, orang-orang Arab lihat tuh lucu gitu, aneh banget tuh. Kalau seandainya pas sholatnya Ustaz, pas sholatnya kan setelah tawaf kita ada sholat sunat tawaf, atau menjelang kita tawaf, kita masih nunggu rombongan, ada sholat isya atau sholat wajib, itu kita tidak menutup punggung tangan, tetap sah sholat kita Ustaz. Tetap sah, tetap sah. Kan bukan aurat. Kan bukan aurat. Baik, oke itu Bunda. Oke, saya lanjutkan ya. Sejam berapa ini? Oh, 9:30 dah. Bunda Nur Halimah, izin bertanya saya terkait niat tetapi tidak ada sedikit membuat video atau foto sementara niatnya hanya menyimpan kenangan di TikTok atau media sosial. Sebagaimana orang pamer atau apa. Kalau untuk niat dari sekarang sudah niat. Kalau gimana? Terkait niat, tapi tidak ada sedikit membuat video atau foto sementara niatnya hanya untuk menyimpan kenangan di TikTok atau di media sosial. Sebagian orang pamer atau apa gitu. Saya nggak paham. Maksudnya mungkin dia pas lagi umroh tawaf itu ingin merekam Ustaz, tapi bukan untuk pamer, hanya untuk dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Terus? Buat kenangan Ustaz. Boleh nggak Ustaz gitu misalnya? Boleh. Oke, jadi saya jelaskan ya. Tidak ada hubungannya sedikit pun antara ikhlas dan riyad. Tidak ada hubungannya sedikit pun antara ikhlas, niat, dan memamerkan amalan. Saya ulangi. Tidak ada hubungan sedikit pun antara ikhlas, riya, dan memamerkan amalan. Seseorang bisa terjerat kepada hal seseorang bisa tidak ikhlas dan dia riya walaupun dia tidak memamerkan amalan dia. Saya ulangi. Orang yang tidak memamerkan amalan itu masih memiliki kemungkinan dia tidak ikhlas dan dia terjerat riya. Dan bukan berarti ketika dia orang memamerkan amalannya, dia sudah pasti riya dan dia tidak ikhlas. Tidak. Ya, saya ulangi ya. Ketika orang ibadah dalam kesendirian, itu tidak menjamin 100% dia ikhlas dan dia tidak riya. Dan orang yang memamerkan amalannya, buat YouTube malah live, itu bukan berarti dia tidak ikhlas dan dia pasti riya. Karena ikhlas dan riya itu urusan hati dan yang tahu hanya dia dan Allah. Kita tidak bisa menghukumi dari pamernya dia. Kita tidak bisa menghukumi dari segala apapun. Yang tahu hanya dia dan Allah. Tuh. Tapi kalau kita niatkan syiar boleh kali Ustadz ya? Ya boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Karena kan banyak orang kalau dia umroh itu dia buat video, foto-foto gitu Ustadz. Tujuannya katanya syiar. Iya, bagus. Dan kita sebagai orang yang menonton, sebagai netizennya, tidak boleh mengatakan itu riya. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Yang tahu hanya dia dan Allah. Orang yang lagi live, sholat, atau videoin dia sholat, itu kita benar-benar tidak bisa menghukumi dia sebagai riya. Karena itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih Ustadz jawabannya. Oh ya, amin Bunda. Ya gitu Bunda ya. Nah kan dalam konteks sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk sedekah diam-diam dan sedekah secara terang-terangan. Sedekah nih. Tidak boleh sedekah diam-diam terus, tidak boleh. Justru harus dalam keadaan tertentu kita harus memamerkan dengan sengaja. Dan itu bukan berarti Allah menyuruh kita untuk riya. Maka tidak ada hubungan antara pamer amal dengan riya, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena itu soal hati. Oke, saya lanjutkan. Bunda Popianti,
Assalamualaikum Ustaz dan Bapak Ibu, mohon doanya. Alhamdulillah saat ini saya sedang menjalani kemoterapi yang ketiga, insya Allah awal tahun. Oke, Masya Allah, kita doakan untuk Bunda Popianti ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan seluruh urusannya, Allah segera angkat semua penyakitnya dan Allah kabulkan semua hajatnya, baik hajat-hajat di dunia dan hajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa hikmah dari larangan-larangan ihram? Mungkin ada hikmah yang dilarang potong kuku. Baik, Allah alam sob. Kalau ini hikmah, kenapa Allah melarang mencabut bulu ketiak? Apa sih hubungannya gitu kan? Kenapa sih Allah nyuruh potong kuku? Allah alam, saya tidak tahu. Apakah ada hikmahnya? Pasti ada. Tapi bukan berarti semua ibadah itu harus kita ketahui hikmahnya dulu baru kita kerjakan. Karena ada yang namanya hikmah itu tauqifi. Tauqifi itu emang ya suka-suka Allah gitu. Contoh ketika berwudu, kenapa yang dibasuh malah, kenapa nggak kaki dulu sih gitu? Padahal kaki yang kotor gitu. Kenapa malah kaki di akhir? Ya itu tauqifi, suka-suka Allah gitu. Ada itu juga sih. Saya pribadi juga belum pernah kepikiran sedikit pun. Kenapa kok nggak boleh nyabut bulu ketiak ya gitu? Kenapa nggak boleh cukur kumis? Tapi Allah alam saya tidak bisa menjawab sih. Nah, mohon maaf ya. Tapi yang saya jelaskan, tidak semua amalan itu atau syariat itu diketahui hikmahnya oleh manusia. Tidak semua. Tidak semua. Ya. Walaupun kalau dicari hikmahnya pasti ada. Cuma saya wallahu alam belum mengetahui. Baik, saya lanjutkan. Mbak Uti izin bertanya, bagaimana dengan orang yang setelah umroh mereka cerita dan mengatakan makanan di sana nggak enak, kemudian mereka mengeluh kecapean, apakah itu efek dari dosa atau bagaimana? Allah alam sob. Jadi susah juga ya menghukumi orang pendosa atau tidak. Tapi itu nanti kayaknya ada di pembahasan saya di mana ya, bahwasanya atau soal niat ini, maksudnya untuk Allah. Kadang gini ya, banyak kalau yang umroh ini pasti pernah ngerasakan, banyak orang yang mengeluh hotelnya nggak berkualitas, mengeluh, ngomong aja kayak nggak terima. Atau yang mungkin Bunda Sheila kalau travel pasti pernah melihat orang yang satu grupnya seperti itu, gerutu aja kerjaannya, belak. Makan nggak enak. Ketika dia ngomong makan nggak enak, dia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan nggak enak terus. Karena memang di Haramain itu memang ada hukum, hukum lupa saya, guru saya bilang hukum balik, hukum apa gitu, hukum alam yang membuat kalau kita mengatakan itu pasti Allah. Contoh, aduh tawaf capek banget ya, muter-muter, dia akan dibuat capek oleh Allah gitu. Sa'i jalan 3 km bolak-balik capek bener, akan dibuat capek. Ngomong nggak nyaman banget ya, kenapa saya malah travel gini, dikecewain terus, ya dia akan sedih terus, bahkan sampai Indonesia akan ke bawah itu sedih. Maka ya ini soal lillah itu untuk Allah dan kembali ke Allah, benar-benar serahkan. Dan saya juga tadi mention di video jangan berharap kepada travel kan, memang banyak banget jamaah Indonesia yang dia kecewa karena travel, dan itu membuat dia tidak bisa maksimal dalam umroh, padahal nggak ada hubungannya sedikit pun. Kenapa? Soalnya jadikan muhasabah, kenapa kok orang lain padahal satu grup sama, tapi kenapa dia dapat kamar duluan, saya malah nggak dapat kamar ya? Muhasabahlah gitu. Ini karena pasti karena dosa saya. Karena dosa saya ini. Karena saya banyak mengeluh, Allah kasih saya gitu. Jadilah muhasabah. Malah bukan, saya udah bayar. Nah itu sih bikin rusak tuh itu. Saya udah bayar nih. Kenapa kok seperti ini? Itu bikin rusak orang. Saya udah bayar gitu. Merasa dia sudah punya duit gitu. Pengennya jadi kayak Raja Salman di Saudi. Masa ditasin full. Ketahuilah bahwa semua itu skenario Allah. Engkau mendapatkan musibah itu memang Allah memang sedang menghukum, maka muhasabahlah gitu. Atau ada zamannya hilang gitu. Kenapa kok dia yang hilang gitu? Muhasabahlah, bukan berarti mutawibnya nggak tahu nih nyari-nyari. Nggak becus jadi mutawib. Nggak gitu seharusnya. Tapi muhasabahlah, kenapa Allah hilangkan engkau gitu. Nah itu sih. Dan kita tidak bisa, kalau dari segi orang, kalau kita sendiri mendapatkan itu, maka muhasabah. Kita yakin itu karena dosa kita. Tapi kalau karena orang lain, kita tidak bisa hukumi itu dosa atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Nambah. Umroh bisa sebagai latihan haji.
Bisa untuk pengalaman kesempatan. Iya, bisa, insya Allah. Jadi wasilah Allah undang haji, insya Allah bisa. Minta saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umroh itu memang insya Allah akan mendatangkan rezeki-rezeki dari Allah. Maka jangan pernah takut untuk investasikan harta kita untuk umroh. Jangan pernah takut. Walaupun 30 juta, 35 juta, jangan pernah takut. Insya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki lainnya. Ucapan itu adalah doa, iya. Ucapan itu adalah doa. Ketika kita di Indonesia pun ucapan itu adalah doa. Terlebih ketika di Haramain, lebih-lebih dong, ya gitu. Kita nggak di Mekah Madinah itu ucapan adalah doa, apalagi ketika di Haramain itu pasti lebih menusuk gitu, lebih mustajabah. Maka dari itu nanti ada hikmah talbiyah itu ya. Seharusnya kita akan menyaksikan talbiyah. Kenapa kok Allah nyuruh talbiyah? Karena inti atau penyebab terbesar mabrur umroh itu ketika menjaga lisan. Inti kemabruran atau penyebab terbesar agar umroh kita bisa mabrur itu inti apa? Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Menjaga lisan. Itu insya Allah akan ada bahasanya di talbiyah. Insya Allah pekan depan. Makanya itu kita disyariatkan untuk talbiyah. Kenapa? Ya karena kalau kita mau umrohnya mabrur, yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga lisan. Dah titik gitu. Maka dari itu nanti talbiyah kita akan bedah lah tadaburnya. Keren banget talbiyah itu kalau kita benar-benar tadabur ini. Keren banget. Baik, pertanyaan terakhir. Apa saya nggak kurang paham ya, benda suci terbayar tunai, jadi harus bersih apapun disuguhkan Allah. Ya betul. Jadi semua yang diberikan oleh Allah, baik itu kebaikan dan masalah, itu udah cocok banget buat kita. Maka jalanilah. Saya Ustaz. Bener nggak pas umroh kita dapat hujan di sana berarti sangat beruntung. Ya. Nggak hujan pun kita beruntung dah bisa ke sana. Ya. Nggak hujan pun kita beruntung bisa ke sana. Nah, beruntung banget. Nggak hujan ya. Mau hujan, nggak hujan ya. Mau banjir pun kita ke sana pun juga tetap beruntung. Izin Ustaz. Izin Ustaz. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari Makassar. Masya Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, umur saya sudah 50 tahun. Pada tahun 2019, Alhamdulillah saya pernah berangkat umroh. Dan yang jadi pertanyaan pada saya memang betul bahwa ketika tidak ada ilmu akan kita bingung. Nah, pada saat itu saya mengalami, kami kan sudah mikat, kemudian tiba di hotel, untuk persiapan untuk umrah. Mikotnya di mana, Bunda? Kita di pesawat. Oke. Waktu itu kita turun dari Jeddah langsung ke mikat. Kemudian setelah sampai di hotel kemarin, alhamdulillah semua saya rasakan enak, sampai sekarang masih terasa bahwa waktu itu tiba-tiba saya merasa diri saya waktu itu haid, saya pikir haid. Jadi maka langsung mutabir saya bilang coba periksa ulang. Kalau memang saya langsung mandi kembali, tapi mandinya mandi biasa saja. Artinya saya tidak pakai mandi semacam junub. Nah saya pikir ternyata bukan haid, tetapi cuman mungkin nodak atau apa, tapi bukan haid. Nah apakah yang saya mau tanyakan, apakah mandi saya tadi itu apa istilahnya? Menghapus ini hadas. Ya. Mandi saya itu bagus atau umrah saya itu umrah pertama karena sempat kami ambil 3 kali umrah, apakah sah atau tidak? Kemudian itu yang pertama ya Ustadz. Yang kedua, pada saat saya umrah kedua, saya ketinggalan sama teman. Saya tapi 3 orang ketinggalan. Kemudian saya melakukan bersama teman itu 3 orang kembali. Nah pada saat syai antara ini, kok saya merasa mengantuk begitu dalam perjalanan, mengantuk sambil saya sa'i, saya jalan saja, tapi
saya tetap baca Jangan saja gitu. ya Rabbana atina fid dunya, pokoknya apa yang saya bisa baca pada saat sa'i, tapi itu perasaan saya, kaki saya jalan tapi mata saya tertutup begitu, maksudnya perasaan ngantuk dalam perjalanan itu bagaimana ya Ustadz ya. Yang kemudian yang ketiga begini Ustadz, saya pengalaman mungkin karena saya nggak tahu bagaimana ya, kan biasanya kalau di Sulawesi itu Pak, ketika kita mau berangkat ada yang nitip uang, ada yang nitip apa, mungkin pada saat kepikiran terus di jalan, nah selesai salat duhur turun, tiba-tiba uang saya hilang, yang semua uang yang dititipkan oleh orang tersebut hilang begitu. Saya langsung saya sadar bahwa mungkin ini yang saya pikirkan itu adalah apa yang saya mau kasih oleh-oleh. Akhirnya saya lepaskan semuanya. Saya istighfar, oh, mungkin ini salah saya. Bahwa karena saya selalu mengingat apa oleh-oleh buat mereka yang memberikan. Ternyata uang yang dikasih oleh teman-teman itu hilang semua kecuali uang ini. Barangkali ada saran dari Ustadz atau bagaimana ini. Makasih Ustadz. Baik, insya Allah. Yang pertama ya, tadi mandinya emang mandinya niat apa? Karena saya periksa Ustadz ya, saya pikir Mandi biasa aja kan? iya mandi biasa aja. Ya, jadi apakah itu bisa membuat umrohnya batal? Ya tidak gitu, karena mandi biasa dan tidak terlarang kita mandi atau tidak. Mandi itu tidak membuat ihram kita batal ya. Apalagi karena kita tidak tahu, karena menganggapnya di awal, oh ternyata Allah kasih haid ya, oh ya udahlah gitu. Bahkan ketika dia mandi pakai sabun pun, karena dia udah merasa oh, udah haid nih, ternyata setelah udah pakai sabun selesai, ternyata nggak haid. Itu tidak, malah tidak masalah juga gitu. Walaupun dia pakai sabun ya, itu melarang. Tapi karena dia, oh saya udah haid nih, jadi ya udahlah, mungkin Allah belum izinkan. Ternyata tidak, jadi nggak masalah, tidak masalah. Insya Allah insya Allah tidak masalah dan insya Allah umrohnya sah. Baik. Kemudian yang kedua, Saya antara Bukit Marwah ke oh Bukit ya ngantuk. ya, Baik. iya. Kalau ngantuk masih tidak apa-apa ya, nggak boleh tidur. Tapi tidur Sambil jalan Ustadz, sambil ya, jalan nggak mungkin tidur ini sambil mata jalan. tidak bisa terbuka, kayak Ya. ngantuk begitu. Ya, jadi kalau yang saya ketahui sih, ya bukan berarti sa'inya tidak diterima, tapi tidak sempurna saja. Tidak sempurna saja, tapi insya Allah tetap diterima. Tapi kalau misalkan tidur, misalkan putaran ketiga dia tidur setengah jam, habis itu bangun, lanjutkan lagi putaran keempat, itu pun juga boleh. Tidur di pelataran-pelataran berarti samping-samping. Nanti dibangunin sama yang pembersih itu. Disemprot. Oke. Jadi mengantuk insya Allah tidak membatalkan. Cuma mungkin membuat tidak sempurna saja. Yang ketiga baik. Kehilangan. Ya kehilangan. Itu mungkin memang kalau nasihat saya kepada Bunda itu bisa jadikan muhasabah yang sangat dalam sekali lah. Mungkin betul kan Bunda kepikiran tentang malah oleh-oleh. Jadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan itu kenapa? Ya biar Bunda ingat hanya pada Allah saja. Gitu. Tapi kalau memang itu titipan orang, bukan berarti diambil Allah gitu. Kita nggak wajib bayar utang. Ya wajib. Kalau misalnya itu jangan berarti ini diambil Allah ya. Kok tagih sama Allah? Ya nggak gitu. Itu tetap harus dibayar utang. Karena kalau memang titipan bukan dalam bentuk utang Ustadz, artinya biasa mereka memberikan gitu. Tapi dengan harapan nanti harus dikasih oleh-oleh gitu. Bisa jadi. Oh. Ya udah kalau bukan utang, bagaimana niatnya kepada saya. Tapi niat saya ceritanya mau kasih oleh-oleh. Nah, kita kasih doa saja. Ini lebih mahal daripada oleh-oleh ini. Doa di depan Ka'bah gitu aja. Ternyata gitu ya. Saya baru tahu. Jadi itu bukan statusnya bukan duit dia, cuma ngasih uang jajan dengan harapan balik jadi oleh-oleh jajan gitu ya. sana atau apa iya. Ya udah cocok banget memang Uang belanja Ustaz. Tapi saran saya itu uang belanja.
Jadikan muhasabah untuk Bunda sih. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang Allah inginkan, yang kita persiapkan ketika umroh itu apa? Ilmu dah kita. Nggak usah mikir nanti oleh-oleh gimana, yang ini gimana. Udah ilmu saja dan keyakinan. Udah fokus ibadah. Karena itu yang Allah inginkan. Mau beli oleh-oleh umroh kan banyak. Shopee ada, air zam-zam gitu. Kacang-kacang. Kan banyak sekarang ya beli. Kalau contoh mertua saya, dia beli kurma 2 kardus gitu bilang, sebelum berangkat. Kenapa ini? Untuk persiapan nanti oleh-oleh pas pulang. Oh, ternyata gini tata konsepnya. Mereka pada beli di Indonesia semua oleh-olehnya. Dan gitu. Atau biasanya udah beli packing-packing kecil-kecil kan. Sekarang banyak di Instagram orang jual-jual gitu. Gift umroh haji. Oh, ternyata gitu sekarang. Ya udah. Jadi itu membuat meringankan kita. Tapi memang sekarang di Indonesia budaya gitu ya, kayak orang ketika umroh pulang tuh wajib banget deh ngasih oleh gitu. Wajib banget. Kalau enggak tuh dinyinyirin satu kampung. Itu saya waktu mertua saya bro, gila. Bebannya ngeri banget di sini ya gitu. Ngeri banget. Kalau nggak ngasih oleh itu udah kayak jadi udah hilang dah statusnya di tengah masyarakat. Tanda syukur juga Ustadz. Oh ya, syukur. Tapi kayak menjadi kewajiban kan jadinya. Oke. Nah, di Solo banyak oleh. Oke gitu ya. Nah, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat niat baik kita, tekad baik kita, Allah mention kita, dan Allah Subhanahu wa taala segera undang kita. Kita layak sebagai tamunya. Allahumma rizqna ziyarat baitikal mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya Allah. Segera undang hamba ya Allah. Hamba hari ini belajar manasik umroh karena hamba yakin sebentar lagi Engkau akan undang. Ya Allah, sekarang kami bukan lagi mengandalkan duit, bukan mengandalkan orang, kami bukan mengandalkan travel, tapi kami sekarang mengandalkan Engkau ya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka segera undang kami ya Allah, kami sudah begitu ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Terima kasih pada ayah bunda semua yang sudah ikut Zoom hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti semua perjuangan kita dengan hasil yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.